Halo kawan-kawan, kali ini saya akan merangkum alur film Angel Warrior. Film ini mengisahkan tentang anggota gadis petualang yang sedang mencoba berpetualang ke dalam pedalaman hutan. Yang mana hutan tersebut dihuni oleh suku harimau yang masih primitif. Mereka adalah para gadis tangguh dan setiap dari mereka punya biografi tersendiri. Mari kita perkenalkan dulu para gadis petualang tersebut. Bai Sui adalah pimpinan kelompok gadis petualang itu. Dia merupakan direktur perusahaan di China. Dia adalah pelindung satwa liar yang penuh semangat. Yan dia adalah penari di bar yang sangat bergairah. Dia juga ahli dalam kungfu China. Tong Tong dia adalah arkeolog penyabar. Dia juga menguasai beberapa bahasa tertentu. Ding Dang dia adalah adik dari Bai Sui. Dia adalah penjual pakaian lewat internet. Mereka sudah berpetualang di tempat-tempat yang ekstrim. Kali ini mereka akan mencoba berpetualang ke suku harimau yang masih primitif. Tak usah banyak bacot, langsung saja kita menuju ceritanya. Di awal film diperlihatkan pemuda tengil bernama Asen. Dia adalah anak dari ketua suku harimau. Asen memutuskan untuk turun gunung menjadi pemandu wisata. Dengan tingkah tengilnya Asen mengajak berbicara Lou Ying, pria pendiam. Lou Yin hanya berbicara satu kata. You Chinese? Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di hutan di mana tempat Asen tinggal. Mereka berbahagia dan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tiba-tiba Dingdang melihat danau yang indah di tengah hutan tersebut. Para gadis kegirangan menuju danau itu. Asen mencoba menakutinya bahwa di danau itu ada monster airnya. Tapi para gadis hanya tertawa. Pada saat matahari sudah mulai terbenam, Dennis mengajak semua untuk bergegas membangun tenda untuk bermalam di hutan itu. Dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Hari sudah menjelang malam. Mereka semua sedang asik ngobrol sambil mengelilingi api unggun. Dan di saat semua sudah pada tertidur, tiba-tiba di luar tenda ada induk harimau. Mereka panik dan Lou Ying menyuruh untuk jangan bergerak. Tapi kelompok dari Dennis tiba-tiba menodongkan senjata ke harimau itu. Dengan cepat Lou Ying menahannya. Dan Dennis minta maaf pada semuanya atas kelakuan anak buahnya tersebut. Di saat hari sudah mulai pagi, mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan. Mereka berpisah menjadi dua kelompok. Para gadis didampingi Lou Ying adalah kelompok pertama. Dan Dennis ditemani Asen dan pasukannya adalah kelompok kedua. Diperlihatkan kelompok Lou Ying dan para gadis berjalan menyusuri hutan sambil membicarakan kelompok Dennis. Tiba-tiba Dingdang tersandung batu dan terpeleset, sehingga membuat mereka semua hampir terjatuh ke tepi jurang. Beberapa gadis terperangkap di akar rotan yang mematikan. Dengan tenang Lou Ying menyuruh untuk tidak bergerak. Dan Lou Ying berhasil mengeluarkan mereka dari rotan tersebut. Setelah itu tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok suku primitif. Dingdang, Tong Tong dan Yan, mereka tertangkap oleh suku tersebut. Sedangkan Lou Ying membawa kabur Bai Sui dan berhasil menyelamatkan diri. Dan yang terpisah dari mereka melihat seekor anak harimau yang terjebak di ranting pohon. Menyelamatkannya, tapi dari atas terlihat seseorang dan induk harimau sedang melihatinya. Pun ketakutan dan berteriak. Di sisi lain diperlihatkan kelompok Dennis yang dipandu Asen. Salah satu anggotanya yang memotret tanaman tiba-tiba disambar orang dari dalam tanah dan menghilang. Mereka semua pun akhirnya diserang juga oleh suku primitif tersebut. Kelompok Dennis yang arogan itu membalas serangan tersebut dengan peluru senjata api. Tetapi mereka semua mati dan tinggal Dennis yang berhasil membawa kabur Asen yang selamat. Terlihat Lou Ying dan Bai Sui. Bai Sui sudah sadar dari pingsannya. Dia tiba-tiba ingin pergi menyusul adiknya yang tertangkap suku primitif tadi. Tapi Lou Ying mencegahnya dan mengajak untuk menyusulnya besok pagi. Bai Sui teringat saat adik laki-lakinya yang gugur sebagai tentara bersama Lou Ying di medan perang. Akhirnya Bai Sui memutuskan untuk bermalam di situ bersama Lou Ying. Cerita beralih di tempat ayah Dennis. Dia marah ketika melihat Dennis pulang sendirian. Dennis sempat menjelaskan kalau teman-temannya diserang suku primitif yang buas. Tapi ayahnya malah menyuruh Dennis pergi. Dan Dennis disuruh untuk diam di rumah mengurusi masa mudanya saja. Sementara itu di suku harimau, para gadis yang ditangkap siang tadi diberi makan oleh wanita di suku itu. Tong Tong yang bisa bahasa di suku itu tahu kalau dia dan saudaranya akan dijadikan tumbal besok pagi.
Sontak Dingdang yang cerewet malah memarahi wanita suku itu. Dan Dingdang ditembak jarum penenang sehingga membuatnya pingsan untuk yang kedua kalinya. Di markas bos mafia Parno, sudah terlihat pasukan bayarannya sudah tiba di lokasi dan bos Parno menyambutnya dengan senang. Diperlihatkan di tempat lain Lou Ying dan Bai Sue sedang menyelinap ke suku harimau. Mereka diam-diam membebaskan adik-adik Bai Sue yang ditawan suku harimau. Tapi hal itu ketahuan karena monyet penjaga di situ berteriak, dan mereka pun dikepung oleh suku primitif tersebut. Saat Lou Ying dan Panglima suku harimau sedang berduel, tiba-tiba datang wanita suku harimau yang merupakan anak ketua suku melerainya. Karena Lou Ying sudah menyelamatkan nyawanya, mereka malah menjadi saudara. Suku harimau menyambutnya dengan senang. Dan mereka mengadakan upacara penyambutan tamu khas suku tersebut. Mereka menjadi saling akrab. Setelah selesai acara tersebut Lou Ying menyendiri sambil minum arak. Dan Bai Sue tiba-tiba datang menghampirinya. Di keesokan paginya setelah Lou Ying dan para gadis sudah siap berkemas untuk pulang, tiba-tiba Dennis datang membawa pasukan bayaran ayahnya. Lou Ying sudah mendapat firasat yang buruk ketika melihat batu yang berwarna seperti api. Di sisi lain terlihat Dennis yang sedang memberi kode pada pasukannya yang menaiki helikopter. Dia menembakkan mercusuar ke atas sebagai tanda bahwa mereka sudah sampai di lokasi. Asen sempat marah pada Dennis karena Dennis sudah membohongi. Tapi malah Dennis menembak Asen hingga dia jatuh ke tepi. Dan gejolak pun dimulai setelah monyet dari Panglima suku harimau ditembak. Pasukan bos Parno membantai suku harimau dengan kejam. Bahkan Lou Yin dan teman-temannya juga terkena serangan itu. Mereka yang selamat disuruh Panglima suku untuk ke bawah tanah menuju jalan rahasia. Panglima menghadapi pasukan pembunuh itu sendirian yang mengakibatkan dirinya gugur di peperangan sebagai pahlawan yang gagah. Mereka yang selamat ternyata diburu pasukan bos Parno dan akan dibunuh semua. Tapi lagi-lagi Lou Ying yang menghadapi mereka sendirian. Dan menyuruh semua untuk pergi. Satu persatu pasukan itu dibunuh Lou Ying. Dan pimpinan pasukan itu kewalahan melawan Lou Ying yang merupakan mantan pasukan khusus. Bai Sue senang melihat Lou Ying bisa mengatasi pasukan naga hitam itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menembak Lou Ying dari belakang. Di sisi lain Asen juga datang membawa harimau yang dia kendalikan untuk menyerang pasukan Dennis. Dan Bai Sue langsung pergi membawa Lou Ying, agar Lou Ying segera mendapat pertolongan. Tapi hal itu sia-sia. Di tengah jalan Lou Ying meninggal. Mereka semua pun bersedih. Asen yang merasa bersalah atas kejadian itu semua membenturkan kepalanya di pohon berkali-kali. Diperlihatkan bos Parno yang sedang memarahi pasukannya karena masih ada para gadis petualang dan wanita suku yang selamat. Saat bos Parno memukuli Dennis dan berkata bahwa Dennis bukan anak kandungnya. Dennis langsung marah dan menghajar bos Parno. Sampai akhirnya bos Parno dibunuh oleh gandoannya sendiri. Dan Dennis yang mengambil alih pimpinan dia mendirikan tenda di hutan itu. Dan para tawanan dari suku harimau dipekerjakan tanam paksa untuk menggali batu permata yang ada di suku harimau. Hari demi hari berlalu, para gadis petualang dan wanita suku yang masih hidup bertekad untuk balas dendam. Mereka menjalani latihan dengan giat dibimbing Asen. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Bai Sue dan adik-adiknya mendatangi lebih dulu ke tempat Dennis. Dia membawa peledak alami yang membuat pasukan naga hitam panik dan terpecah. Jebakan demi jebakan yang dibuat suku harimau berhasil membunuh Dennis dan pasukan naga hitam. Mereka kompak dalam melawan pasukan kejam itu. Sehingga mereka berhasil membunuh semua pasukan naga hitam. Dennis dengan segera mau kabur dengan membawa berlian yang dia dapatkan. Tapi Bai Sue menghadang mereka dari depan. Saat Bai Sue melempar pisau ke arah Dennis, Dennis dengan cepat menarik gadis simpanannya sebagai tameng. Dia pun lari menuju ke pesawat untuk kabur dari suku harimau. Tapi para gadis petualang tak membiarkan begitu saja. Para gadis tangguh itu mengejar dari belakang dengan menunggangi kuda. Dan ternyata dari depan ada harimau yang lari mengambil penutup bensin pesawat itu. Asen dan Aiyo tak melewatkan kesempatan itu. Asen melepaskan anak panah tepat ke pesawat itu dengan api. Dan membuat pesawat itu meledak.
Dennis pun tewas dengan mengenaskan. Sebelum pulang Bai Sue dan adik-adiknya mengunjungi makam Lou Ying. Bai Sue berjanji akan mengunjunginya setiap setahun sekali. Para gadis tangguh itu pun akhirnya pamit dan pulang. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.